Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Pujiati SPD MPD dan Ibu Ngani Rahmawati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran ekonomi. Di sini perkenalkan nama saya Riantin Zahra dengan nomor NPM 1913031056 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung kelas B. Di mana di sini saya akan menyampaikan laporan hasil observasi yang saya lakukan secara virtual di SMA Negeri 2 Tarakan, Kalimantan Utara. Judul dalam laporan hasil observasi ini yaitu implementasi kurikulum pembelajaran di SMA Negeri 2 Tarakan. Beranjak ke pembahasan selanjutnya mengenai sejarah singkat sekolah, di mana SMA Negeri 2 Tarakan ini berdiri sejak tahun 1985 berdasarkan surat keputusan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 06/0/1985 pada tanggal 22 November 1985. Jadi saat ini usia SMA Negeri 2 Tarakan sudah kurang lebih 33 tahun. Pada tahun 1985 yang menjabat sebagai kepala sekolah ialah Bapak Suroto. Hingga pada tahun 1991 sudah ada 8 kepemimpinan hingga saat ini Bapak Sudarsono SPD dari tahun 2014 hingga saat ini. Di mana SMA Negeri 2 Tarakan beralamatnya di Jalan Gunung Kerinci RT 016 Tarakan, Kalimantan Utara. Di mana berada di pinggiran kota dan di tengah-tengah pemukiman warga. Sekolah ini mempunyai luas tanah sekitar 16.291 meter persegi. Jadi hal ini cukup luas bagi sekolah pada umumnya. Pembahasan berikutnya mengenai visi dan misi sekolah SMA Negeri 2 Tarakan, di mana visinya yaitu menciptakan manusia beriman, bertakwa, berkepribadian, dan berbudi pekerti luhur, bersumber daya, serta berbudaya lingkungan hidup. Kemudian misinya yang pertama yaitu menumbuhkan penghayatan dan pengalaman terhadap agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga siswa berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimilikinya. Berikutnya yang ketiga yaitu meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan atau guru. Yang keempat yaitu menyediakan sarana dan prasarana bagi peserta didik dan tenaga kependidikan. Yang kelima mengembangkan sikap dan perilaku yang berbudi pekerti luhur, dan yang terakhir yaitu mengembangkan sikap dan perilaku yang berbudaya lingkungan hidup. Beranjak ke pembahasan berikutnya mengenai identitas sekolah SMA Negeri 2 Tarakan, di mana terdapat nomor induk sekolahnya yaitu 300040, nomor statistik sekolahnya yaitu 30116620101004. Dan nama sekolahnya itu SMA Negeri 2 Tarakan. Alamat lengkapnya di Jalan Gunung Kerinci, Kelurahan Kampung 6, Kecamatan Tarakan Timur. Nomor telepon atau fax emailnya yaitu 0551235566 dan emailnya yaitu sma2_trk@yahoo.com, di mana nomor surat keputusan nomornya yaitu 0601-0-1985 dan tanggal berdirinya sejak 22 November 1985, statusnya sudah berstatus negeri, dan kurikulum yang digunakan saat ini yaitu kurikulum 2013. Gurunya berjumlah 56, siswa laki-laki yaitu 502 orang dan siswa perempuannya 502 orang, dan rombongan belajarnya berjumlah 29. Baik, mengenai sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 2 Tarakan, di mana luas tanahnya yaitu konstruksi bangunan yaitu permanen, status kepemilikannya juga hak pakai, luas tanahnya sekitar 16.291 meter persegi, luas bangunannya sekitar 3.890.050, dan fasilitas yang ada di mana ada kelas, perpustakaan, laboratorium biologi, laboratorium fisika, dan laboratorium kimia yang digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang ada di SMA Negeri 2 Tarakan ini. Kemudian karakter siswanya, yaitu ada karakter siswa di luar pembelajaran, di mana siswa SMA Negeri 2 Tarakan memiliki bermacam-macam karakter. Hal ini biasanya dilatar belakangi oleh lingkungan keluarganya ataupun pergaulan yang berbeda-beda. Di mana namun di antara mereka banyak yang berperilaku baik, banyak pula yang berperilaku buruk. Jadi dominan ya antara baik dan buruk.
Kemudian, di dalam pembelajaran, peserta didik aktif dan tertib dalam pembelajaran, meskipun guru masih menggunakan metode klasik dalam penyampaian pembelajarannya, di mana selalu ada cara bagi guru untuk siswa yang nakal. Senakal-nakalnya siswa pasti ada celah agar siswa dapat memperhatikan guru dalam proses pembelajaran. Jadi bagi guru yang nakal merupakan tantangan tersendiri. Guru yang cerdas tidak menggunakan fisik saat menyelesaikan masalah, namun selalu memiliki cara unik untuk menyelesaikan masalah yang dialami ataupun kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian pengimplementasian kurikulum yang ada di SMA Negeri 2 Tarakan, di mana SMA Negeri 2 Tarakan ini merupakan salah satu sekolah menengah negeri yang ada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara di Indonesia. Sama dengan SMA pada umumnya, jadi masa pendidikan sekolah di SMA Negeri 2 Tarakan ini ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Jadi, merupakan suatu pembelajaran yang umum dilakukan. Pada tahun 2013, sekolah ini menggunakan kurikulum 2013 yang sebelumnya menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Berdasarkan penelitian, tingkat pemahaman guru SD, SMP, dan SMA atau SMK se-Kabupaten Kalimantan Utara tentang langkah-langkah pembelajaran kurikulum 2013 termasuk dalam kategori yang sudah paham. Jadi meskipun pada langkah percobaan terdapat 75,50% guru pada semua jenjang yang paham, maka masih terdapat juga yang sebesar 24,50% belum memahami pada langkah percobaan dalam proses pembelajaran atau pengimplementasian kurikulum 2013 yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian pandangan peneliti atau pandangan saya mengenai observasi yang saya lakukan secara virtual ini, di mana mengenai penerapan kurikulumnya yang dilakukan di SMA Negeri 2 Tarakan sudah dapat dikatakan optimal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah penerimaan siswa baru yang sangat antusias bersekolah di dalam naungan negara dan kompetensi dari siswa yang terus mengikuti perubahan terhadap kebijakan kurikulum yang sudah ditetapkannya. Ini namun karena kurangnya optimalisasi untuk subjek-subjek tertentu yang dalam hal ini adalah pihak-pihak tenaga kependidikan ataupun sarana dan prasarana yang ada, sehingga pembelajaran dilakukan masih dalam tahap pengembangan menuju ke arah perbaikan. Jadi belum dikatakan sebagai peningkatan atau sebagai objek yang sudah maju gitu. Jadi sudut pandang dan persepsi dari saya sebagai peneliti secara virtual mengenai pembahasan dan penerapan kurikulum 2013, maka diperlukannya guru sebagai pusat sentral yang harus memiliki kompetensi pedagogik, di mana seperti mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang sudah diampunya, di mana pada aspek ini guru dapat yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, di mana tujuan pembelajaran tercermin dalam RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Jadi pada awal pembelajaran, guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik agar peserta didik itu mempunyai gambaran terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran apa ataupun pembelajaran apa yang akan mereka lakukan. Kemudian yang kedua yaitu menentukan pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya di dalam RPP. Kemudian yang ketiga yaitu mampu menata materi secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih. Ini materi yang disajikan sangat runtut dan dijelaskan dengan menarik sehingga banyak siswa yang antusias mendengarkan penjelasan dari guru, dan juga siswa ini ingin terus belajar dan juga mencari tahu, atau dalam konsep ini dikatakan discovery learning, di mana hal ini juga memotivasi siswa agar lebih giat belajar. Dan berikutnya yang keempat, yaitu mampu mengembangkan indikator dan instrumen penilaian. Indikator dan instrumen penilaian ini dibuat yang tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Kemudian ini ada picture, ada foto saat mereka sudah setelah pandemi, di mana mereka tetap melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka, namun tetap melaksanakan protokol kesehatan dan juga berjaga jarak demi proses pembelajaran dan keterampilan mereka agar tidak hilang begitu saja, gitu, agar terasa kembali. Kemudian ini ada proses pembelajaran sebelum pandemi, di mana mereka belum memakai masker dan juga tetap duduk secara berdekatan seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian mengenai laporan hasil observasi yang saya lakukan secara virtual. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata dan penyampaian materi yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.